Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam hidup sehari-hari kita sering dihadapkan pada banyak pilihan. Tidak jarang karena begitu banyaknya pilihan yang tersedia, kita sulit memilih mana yang harus dikerjakan segera dan mana yang harus ditunda. Kisah penyembuhan seorang wanita bungkuk akibat kekuatan iblis yang melilitinya selama 18 tahun mau menunjukkan dengan jelas apa sebenarnya yang menjadi prioritas Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus memilih untuk menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat? Pertama, Yesus merefleksikan bahwa hari Sabat seharusnya disediakan untuk manusia dan bukannya manusia untuk hari Sabat. Artinya, hukum kasih harus mampu mengalahkan hukum harfiah atau literal atau tertulis. Inilah yang dikenal sebagai epikeia, yakni keadilan moral yang harus diambil secara bijaksana ketika seseorang harus berhadapan dengan penerapan hukum yang terlalu kaku, sehingga sama sekali tidak bisa diaplikasikan dalam konteks tertentu. Dalam menerapkan hukum tertentu, kita memang memerlukan fleksibilitas. Cinta manusia terbatas dengan aturan, tetapi cinta Tuhan mengalir laksana air, tak terbatas dalam ruang dan waktu. Nah, misi Yesus jelas, Dia mau menolong mereka yang sakit dan disingkirkan oleh masyarakat. Yang kedua, Yesus melihat kebutuhan yang penting dan mendesak untuk menyembuhkan wanita tersebut, kendati hal itu harus dilakukannya pada hari Sabat. Bayangkanlah, wanita itu sudah menderita selama 18 tahun dan sangat memerlukan pertolongan segera. Sementara itu, Yesus hanya singgah sebentar di sinagoga itu karena sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Belum tentu ke depannya Yesus bisa bertemu kembali dengan wanita itu. Nah, pada saat itu, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Dia melihat kesengsaraan wanita itu dan mau menyembuhkannya. Kehadiran Tuhan Yesus di tempat itu dijadikannya sebagai kehadiran yang berkualitas dan momen untuk menyalurkan rahmat ilahi. Yang ketiga adalah karya penyembuhan Yesus menghasilkan keselamatan jiwa. Wanita itu bukan hanya disembuhkan secara fisik, tetapi juga dikuatkan dalam imannya. Kesengsaraan selama 18 tahun bukanlah perkara gampang. Rasa sakit dan malu tentunya bergabung menjadi satu. Nah, ketika dia sembuhkan oleh Tuhan, kita bisa bayangkan betapa girangnya hati wanita itu. Dia tentu sangat bersyukur kepada Allah. Badannya disembuhkan, imannya pun dikuatkan. Jadi wanita ini disembuhkan secara fisik dan spiritual. Bagaimana dengan kita? Saudara-saudari, berhadapan dengan banyaknya pilihan hidup, kita dipanggil untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Melihat segalanya dalam kacamata kasih, mampu melihat kebutuhan yang paling penting dan mendesak, dan berusaha meneguhkan sesama kita yang menderita. Inilah sistem yang digunakan Tuhan dalam melihat prioritas hidup, dalam membantu orang lain yang membutuhkan bantuannya. Semoga kita pun bisa melakukan hal yang sama. Tuhan memberkati kita. Amin.